Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan bagaimana sejarah di Hadramut secara umum dan sejarah Ba'alawi secara khusus. Itu ternyata memang tidak ada penulisan di sana, ya. Bahkan untuk mengecek atau melacak tokoh-tokoh sebelum Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu sangatlah sulit, karena tadi itu bahwa dari kalangan orang-orang Hadramut secara umum dan Ba'alawi secara khusus itu tidak terlalu peduli dengan pencatatan, ya, sehingga informasi-informasi semenjak dari Ahmad bin Isa sampai kepada masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu tidak terdapat pencatatan. Namun yang menjadi kejanggalan adalah tentu di saat itu ulama-ulama itu sangat banyak, ya. Di Tarim misalkan dimulai dari abad ke-5 Hijriah, di situ ada siapa namanya Abu Akdar, kemudian ada Ba Marwan, kemudian ada Salim Bafadol dan lain sebagainya. Jadi kalau secara logika, apakah mungkin ulama-ulama yang besar tadi tidak sedikit pun menulis tentang kesejarahan yang ada di Hadramut secara khusus, secara umum, atau mereka itu tidak menuliskan kesejarahan dari Ba'alawi secara khusus? Apakah dari kalangan mereka itu semuanya, ya, semuanya itu tidak ada yang menulis satupun dari mereka? Tentu ini adalah satu hal yang janggal yang patut dipertanyakan. Maka wajar kemarin ketika Kiai Haji Imaduddin itu dalam tulisannya ketika membicarakan tentang ketokohan dari Faqih Muqaddam itu cukup mengiskalkan, ya, mengiskalkan bagaimana bisa seorang tokoh yang sangat besar tetapi biografinya itu tidak disebutkan oleh siapapun, ya, oleh siapapun pada masa-masa abad ke-5 Hijriah, abad ke-6 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Bahkan tokoh yang sangat terkenal dari mereka, bahkan oleh beberapa sejarawan itu disebut sebagai awalu man urifa bitasawufi min ahli Hadramut, yaitu Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Faqih Muqaddam, itu namanya saja tidak dikenal. Bahkan oleh Bahauddin Al-Janadi sekalipun itu tidak mengenalnya. Jangankan itu, bahkan di masa dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i di dalam kitabnya Mir'atul Jinan itu pun tidak mendeteksi siapa saja tokoh-tokoh besar dari Ba'alawi, yang tentu siapa namanya Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i ini adalah salah satu ulama pada abad ke-8 Hijriah. Itu tidak mendeteksi ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi yang ada di kota Tarim secara khusus atau di Hadramut secara umum. Nah, ini ada apa? Jangan-jangan memang leluhur dari Ba'alawi itu bukanlah orang-orang yang terkenal atau bukanlah siapa-siapa, sehingga hal tersebut dibesar-besarkan, sehingga Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu membesarkan atau membesar-besarkan tokoh-tokoh atau leluhur-leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya, bisa saja itu kemungkinan ada. Lantaran memang Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i di dalam kitab Mir'atul Jinan itu tidak mendeteksi mereka sedikit pun. Begitu juga dengan ringkasannya, ya, ringkasan dari kitab Mir'atul Jinan yang ditulis oleh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal di dalam kitabnya Ghorbaluz Zaman, itu pun tidak ada, tidak mendeteksi tokoh-tokoh dari Ba'alawi, padahal Ghorbaluz Zaman ataupun Mir'atul Jinan itu menyebutkan kejadian-kejadian dari tahun ke tahun semenjak dari zaman Rasulullah SAW kepada zamannya mu'alif. Kalau tidak salah yang Mir'atul Jinan itu sampai pada tahun 750 Hijriah. Tapi itu kitab tersebut tidak mendeteksi sedikit pun siapakah tokoh-tokoh yang terkenal di masa tersebut, yaitu di pertengahan abad atau akhir dari abad ke-8 Hijriah. Sehingga ini adalah sebuah kejanggalan yang patut dipertanyakan dan memerlukan jawaban tentunya, ya. Nah, kemudian ternyata Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu menggambarkan bagaimana kondisi dari ulama-ulama Hadramut semenjak dari zaman Ahmad bin Isa sampai musannif kitab ini. Dan juga oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam kitab Idamul Qut itu pun juga menceritakan hal yang sama, ya, menceritakan hal yang sama. Dan memang
tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang sangat peduli, yang sangat produktif di dalam menulis kitab itu adalah dari keluarga Al-Idrus. Nah, langsung saja, di mana ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakron menceritakan bahwa Abdullah bin Ahmad atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu memiliki beberapa anak yang diantaranya adalah Alwi, dan Alwi ini yang terbesar katanya. Kemudian ada Basri, kemudian ada Jadid, di mana kedua tokoh ini baik Basri ataupun Jadid menelorkan atau menurunkan ulama-ulama atau generasi dari kalangan ulama-ulama besar ya di masanya, tetapi dua generasi ini tidak berketurunan, dan pada awal-awal abad ke-7 Hijriah yaitu tahun 610 atau 620 itu sudah tidak ditemukan lagi siapakah yang menjadi keturunan-keturunan dari Salim bin Basri ataupun Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, untuk selengkapnya mari kita baca ya, kita ulas bagaimana komentar dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Ilbasil Khirqah. Nah, silahkan buka di halaman ini versi manuskrip ya, di halaman 226 ketika membicarakan tentang Salim bin Basri ya. Salim bin Basri ya, bahwa Salim bin Basri ini di mana Basri ini adalah salah satu saudara dari Alwi ya. Syekh Basri itu merupakan kakek dari Salim bin Basri. Kemudian di situ menyebutkan nazoman atau syiiran ya, atau qasidah yang disusun oleh Ibni Abil Hib ya, Abu Sa'id Muhammad bin Ahmad Ibni Abil Hib ya. Kemudian setelah menyebutkan syiiran tersebut, Abu Bakar As-Sakron itu menuliskan wa fakhdu hada sayyidi kanu ahla ilmin wa ibadatin wa zahadatin, dan keturunan Sayyid ini yaitu Salim bin Basri, dan juga ketika kita membicarakan tentang Salim bin Basri ternyata tidak terkonfirmasi bahwa Salim bin Basri ini merupakan keturunan dari Basri atau dengan nama lain adalah Ismail. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Salim bin Basri ini ya leluhurnya ke atas itu adalah kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan ternyata ketika kita melihat karya dari Syekh Dhamin bin Syadqam dalam kitab Tuhfatul Azhar wa Zulalil Anwar ataupun mukhtasarnya, itu tidak memiliki putra yang bernama siapa itu Abdullah kalau tidak salah. Tetapi di situ menyebutkan 3 putra, ada Thohir, kemudian ada Husain, kemudian ada Muhammad kalau tidak salah ya. Sehingga Syekh Salim bin Basri itu tidak atau belum terkonfirmasi sebagai keturunan dari Syekh Basri atau Ismail ya, dalam kitab Tuhfatul Azhar wa Zulalil Anwar ataupun mukhtasarnya karya Syekh Dhamin bin Syadqam Al-Husaini. Oke, kita lanjut redaksi Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Wa fakhdu hada sayyid, dan keturunan sayyid ini itu Salim bin Basri, kanu atau Syekh Basri, kanu ahla ilmin, mereka itu adalah mereka adalah para ulama, wa ibadatin, dan ahli ibadah, wa zahadatin, dan ahli kezuhudan, wa salahin, dan kesolehan. Wa qadin qaradu, mereka telah terputus, mereka tidak memiliki keturunan. Walam yabqa min naslihim ahadun, dan tidak tersisa dari keturunan mereka seorang pun. Walahum manakib, mereka memiliki manakib, biografi, wa ma'athir, karya-karya, wa mahasin, kebaikan-kebaikan adidah yang banyak, wa usafin hamidah, dan sifat-sifat yang terpuji, wa uhmilat, dan dilupakan, walam tuqayyad fil kutub, dan tidak tercatat di dalam kitab, wa tusattar fit tarikh, dan ditulis, diabadikan di dalam sejarah-sejarah. Wa kadza fil masyayikhil a'immah, begitu juga dalam para masyayikh, para imam. Wa kadzalika, ada fi-nya ini ya. Coba di redaksi yang lain, di manuskrip yang lain. Wa kadzalika fakhdul masyayikhil a'immah ya. Wa kadzalika fakhdu al masyayikhil a'immah. Jadi di manuskrip ini salah. Wa kadza fil masyayikhil a'immah. Nah, sementara di manuskrip yang lain wa kadzalika fakhdu al masyayikhil a'immah Banu Jadid. Begitu juga dengan para masyayikh, para imam Banu Jadid, in qaradu, mereka tidak berketurunan. Walam yabqa minhum ahadun, dan tidak tersisa seorang pun. Walahum mahasin jalilah, mereka memiliki kebaikan yang agung. Wa ma'athir adidah, dan karya-karya ya karya-karya yang banyak.
wa akhbarin hamidah, dan berita-berita yang terpuji. Wa kadza Abi Alawi, begitu juga dengan keluarga Abi Alawi. Lahum manaqib katsirah, mereka memiliki manaqib yang banyak, mufidah, berfaedah, wa karamat ghazirah, dan keramat-keramat ya yang besar, adidah, yang banyak, wa akhbarin hamidah, in darasal jami' ala tuliz zaman wa ghaflatil ihmal, di mana semuanya itu lenyap dengan lewatnya masa dan kelalaian atau lupa karena kelalaian. Ya, artinya di sini Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu memberikan informasi kepada kita bahwa baik itu Bani Jadid atau Bani Basri atau Bani Alawi, mereka semuanya tidak memiliki catatan, ya. Lantaran informasi mengenai mereka, manakib-manakib mereka, ya, biografi-biografi mereka itu tidak sedikit pun dicatat oleh kitab-kitab sejarah. Bahkan keturunan dari Bani Jadid dan juga Bani Basri itu pun juga tidak memiliki keturunan. Sehingga hal ini menunjukkan kepada kita bahwa memang tadi itu kemusykilan yang kita sampaikan, ya, kan kepada kita bahwa tidak ada sedikit pun informasi mengenai mereka lantaran biografi dari mereka itu tidak ada yang mencatatnya. Meskipun ulama-ulama saat itu sangat banyak. Apakah mungkin segitu banyak ulama, puluhan, bahkan ratusan? Bahkan diceritakan bahwa dalam satu shaf itu ada 300 mufti. Ya, dalam satu shaf dalam sholat Jumat itu terdapat 300 mufti. Ya, segitu banyaknya ulama. Apakah mungkin dari ratusan ulama tidak satu pun dari mereka yang menuliskan sejarah mengenai Hadramut atau Tarim secara khusus, ya, atau bahkan Ba'alawi secara khusus? Sehingga itu sangat jauh dari logika yang sehat, ya. Mari kita lanjutkan bagaimana redaksi dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian wa kanu yatanaqaluna al-akhbara bil mudzakarah, di mana mereka itu saling menukar informasi dengan mudzakarah, saling mudzakarah, saling memberikan pengetahuan, berbagi informasi. Walam yuqayyiduha fil kutubil mufidat, mereka tidak mencatat informasi itu dalam kitab-kitab yang berfaedah, bitarikh, yang berupa kitab sejarah, wala tabaqat, dan juga yang berupa kitab tabaqat. Fakam min manaqib lahum uhmilat, betapa banyak manakib-manakib dari mereka itu dilalaikan. Wa kam min fadaila azimatin uqfilat, dan berapa banyak dari keutamaan yang agung itu dilupakan. Wa akhbarin jalilatin indar sadan, informasi-informasi yang besar itu lenyap. Wa ma'athira jamilatin muhyat, dan karya-karya yang indah itu dihapus. Wa kada akhbar ulama Hadramut wa immatihim, begitu juga dengan informasi-informasi ulama Hadramut dan imam-imam mereka, wa salihil mu'minina min qudamaihim wa mutaakhirihim, begitu juga dengan solehnya orang-orang mukmin dari pendahulu-pendahulu mereka ataupun dari orang yang generasi di akhir. Bi adami al-hifzi, karena tidak dijaga, bitaqyidi, dengan menulis, wal kitabati, dan menulis. Nah, kemudian di sini ada satu kalimat yang dihapus, ya. Coba kita lihat dalam redaksi yang dalam kitab, dalam naskah yang lain. Wawad it-tawarikh, ya. Kalau di mana redaksi ini, redaksi manuskrip yang lebih tua itu tidak disebutkan kalimatnya, bahkan ditutup dengan kertas ini, ya. Oke. Wawad it-tawarikh, dan meletakkan atau menyusun sejarah-sejarah, wal i'tina'i bihim, dan memperhatikan sejarah, wa dhabtil akhbari syarifati, dan menjaga atau mengatur berita-berita yang mulia, wal ma'athiril munifah, dan karya-karya yang agung, wal manakib, dan juga beberapa manakib, wal mawahib, dan karunia-karunia, wa syarifil matalib, dan mulianya beberapa tujuan, wa azizir raghaib, dan mulianya beberapa hal-hal yang agung, wa syarafil karamat, dan mulianya beberapa karamah, wa khawarikil adat, dan khawarikil adat, wa ghairiha, ataupun yang lain, minal, kurang jelas ini, minal mahamidil katsirah, minal mahamidin nayyirat, dari hal-hal yang terpuji, yang cemerlang, wal mahasinis syahirat, dan kebaikan-kebaikan yang tersohor. Allati bidzikriha, ini kurang ha, ya. Coba kita lihat naskah yang lain. Allati bidzikriha, yang kurang ha. Allati bidzikriha, yang dengan menyebutkan hal-hal yang sebelumnya disebutkan tadi,
dan syarihus sudur, maka hati itu akan menjadi tenang, wa yahsulu al-farahu was-surur, dan mencapai kebahagiaan dan kesenangan. Wa bidzikri ahliha turjal maghfiratu, dan dengan menyebutkan ahlinya, para ahli karamat dan lain sebagainya, ampunan Allah Ta'ala itu diharapkan, wa tanzilur rahmatu, atau wa tunazzalur rahmatu, dan rahmat Allah Ta'ala diturunkan, wa tahya bihal qulubu, dan hati itu bisa menjadi hidup, wa tuhyi bihal qulubu kulla matlub, kepada yang dituju atau yang diinginkan. Fakam, apa ini? Fakam mata bi'adami zikri wal mudzakarah, maka betapa banyak mati informasi-informasi tadi itu ya. Bi'adami zikri wal mudzakarah, lantaran tidak disebut ya, dan tidak disebutkan di dalam mudzakarah. Kemudian apa ini? Fadilin wa kabirin, min fadilin wa kabirin, dari sesuatu yang mulia, wa kabirin, dan besar, wa kam fata, dan betapa banyak hilang atau lenyap, bil ghaflati wan nisyan, bil ghaflati wan nisyan, dengan lupa. Nah, minal ulama'i, dari kalangan para ulama, wa akhbaril akhyar, dan informasi mengenai orang-orang yang baik, min kasirin, dari banyaknya, wa kam satara al ihmalu min syahirin, dan betapa banyak tertutup oleh kelalaian, min syahirin, dari sesuatu yang masyhur, yang terkenal, wa fautil jahli, dan lenyapnya kebodohan, min azizin, dari orang yang mulia ya, wa khatirin, dan yang berbahaya, wa akhsar ridha bil jahli, wa rakhasa, dan membuat murah, ar-ridha bil jahli, itu keridoan kepada kebodohan, min ghalin, dari sesuatu yang mahal, wa iksir, dan iksir atau batu mulia, wa abada, dan betapa jauhnya, min mus'idin, dari orang yang membahagiakan, wa dhahirin, dan orang yang muncul, wa afsada, dan merusak, min halikin wa syirrir, dari orang yang hancur dan dari orang yang jahat, wa kam fil ulumin nafi'ati min fawaida la tuhsa, dan betapa banyak dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berupa faedah-faedah yang tidak terhitung, wa fadail la tustaqsa, dan keutamaan-keutamaan yang tidak ada ujungnya, wa kam man fil jahalati min syaqa, dan betapa banyak seseorang yang berada dalam kebodohan, yaitu disebabkan karena min syaqa, dari kecelaka, dari sifat celaka, wa fil ghaflati min sumumin, dan di dalam kelalaian itu terdapat beberapa racun, la turqa, yang tidak terobati, wa tastabinu haqiqatu dzalika idza kushifal ghita, dan hakikat hal tersebut bisa menjadi jelas ketika disingkapkanlah penutup, wa kasyafatil haqaiq, dan tersingkaplah hakikat-hakikat, wa wadahat min haqaiqin nufus, dan menjadi jelas dari hakikat-hakikat nufus, wal a'malid daqaiq, dan amal-amal yang lembut, wa hasala an-nadmu, dan penyesalan itu terjadi, wa haqqaqa al-muflis al-ami al-bila al-halak, dan orang yang merugi. Dari sini wa wadahat min khafayan nufus, wa hasala an-nadmu wa haqqaqa al-muflisu al-asiya bil halak, wa haqqaqa, dan mengaplikasikan atau mencapai, orang yang rugi dan orang yang bermaksiat itu mencapai kepada kehancuran al-halak, wal adab, dan ketiadaan, wa fi ba'di fawaidil ilmi wal yaqadati wa fatal jahlu, dan di dalam sebagian faedah-faedah keilmuan dan keterjagaan, dan hilanglah kebodohan, kultu syiron, dan seterusnya. Artinya ini adalah fenomena yang diceritakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang terjadi pada saat itu. Ya, meskipun secara logika bahwa di Yaman, di Hadramut secara umum, atau di Tarim secara khusus, itu sangat banyak ulamanya, bahkan 300 mufti dalam satu desa. Dalam satu desa ini, belum kepada desa-desa yang lain yang mencakup ratusan atau mungkin bahkan ribuan ulama-ulama ya. Tetapi dari ratusan ulama-ulama itu, apakah logis ketika dari banyaknya ulama itu tidak satu pun dari mereka yang menuliskan sejarah? Tentu hal ini sangat jauh dari logika yang sederhana, apalagi logika yang hebat gitu ya. Ya, artinya dari ini justru beliau itu menggambarkan satu hal yang sangat jauh nalar oleh akal ya, lantaran melihat banyaknya ulama-ulama saat itu
Dan untuk generasi-generasi selanjutnya, misalkan ulama-ulama pada abad ke-7 atau abad ke-8 Hijriah, misalkan seperti Bahauddin Al-Janadi, kemudian Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, yang menuliskan kitab sejarah tetapi tidak mereportase dan tidak merekam jejak siapa saja dari tokoh-tokoh ulama-ulama Ba'alawi yang terkenal itu. Nah, sehingga ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita, artinya apakah tokoh-tokoh besar dari Ba'alawi itu memang benar adanya, mereka adalah tokoh-tokoh yang besar, atau jangan-jangan itu adalah kisah-kisah yang dibuat-buat untuk membesar-besarkan nasab dari Ba'alawi. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bertambah wawasan, dan semoga kita bertambah kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.